Pendengar, Presiden RI Joko Widodo resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau Undang-Undang IKN. Balai ditandatangani oleh Jokowi tanggal 15 Februari dan setidaknya di dalamnya berisi 44 pasal. Sementara saat ini Jokowi pun juga sedang merancang untuk aturan turunannya dalam Undang-Undang IKN tersebut. Terkait dengan hal itu, menuju Ibu Kota Indonesia baru, kalau kita bicara terkait dengan IKN ini tidak main-main, pendengar, karena kalau kita sudah pindah Ibu Kota baru, artinya semua akses baik itu ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, bahkan juga politik pun harus ada, dan yang penting adalah sama mumpuninya. Seperti di Jakarta bahkan lebih karena dirancang dengan banyak pakar dan juga melibatkan banyak orang. Pagi ini saya sudah bersama dengan Pak Agus Mahfud Fauzi, pengamat politik UNESA. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Aska. Salam sehat, Pak Agus. Sehat semuanya, Mbak Aska. Pak Agus, ini kan kemarin Pak Jokowi sudah menaikkan Undang-Undang IKN tanggal 15 Februari. Nah, ini kalau menurut pengamatan Pak Agus sebagai pengamat politik, ini kita harus ngapain ini, Pak? Ya, sesudah kita melihat atau mengikuti produk regulasi, ya kita harus mengikuti apa yang diproduk oleh pemimpin negara. Ya. Meskipun, Mbak Aska, di luar kan masih ada pro dan kontra ya. Ya, tetap yang maksudnya secara umum produk dari pemerintah tetap dijalankan sambil menyiapkan, maksudnya merespon apa yang menjadi pro dan kontra di luar tersebut. Sehingga kalau kita yang berada di Surabaya misalkan, ya kita memberikan apresiasi hal tersebut meskipun hal itu tidak harus terburu-buru atau misalkan dipaksakan dalam tanda kutip kalau memang di 2024 itu adalah sudah layak untuk menjadi ibu kota karena targetnya kan semester pertama 2024 ditempati. Kalau memang sudah layak, it's okay. Tetapi kalau misalkan masih belum waktunya, meskipun sudah dirancang, karena kebetulan ada pandemi COVID yang mengganggu proses perjalanan itu, ya maka kita tidak harus misalkan memaksakan, tetapi mengikuti apa yang terjadi. Begitu. Oke. Tadi Pak Agus menyebutkan bahwa kalau sudah layak, it's okay. Memang dari awal ini sedikit alot ya Pak ya untuk akhirnya menaikkan Undang-Undang IKN. Kita tahu bahwa masih banyak pro kontra sejauh ini. Sudah layak, kategori layak ini seperti apa sebenarnya kalau menurut pandangan Pak Agus? Kategori layak itu jika pertama, memang secara faktual sudah terbangunlah berbagai infrastruktur yang ada di ibu kota baru tersebut, di Nazim Pasir Utara dan sekitarnya itu. Jadi kalau misalkan kita mempunyai rumah baru dan rumah itu memang sudah layak dihuni, ya oke. Tetapi kalau belum, maka ya kita memaksimalkan sampai kemudian sempurna. Kedua, terkait dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu memindahkan dari Jakarta ke ibu kota negara baru itu kan tidak bimsalatif. Memang sudah beberapa tahun terakhir ini sudah diproses oleh teman-teman yang ada di Jakarta. Tetapi kan sekali lagi sampai detik ini kan bangunannya belum selesai, sehingga sumber daya manusianya itu kan juga tidak langsung seperti memindahkan A ke B, tetapi kan ini sumber daya manusia. Misalkan saya menjadi bagian ASN itu kan tidak hanya saya sendiri, istri saya, anak-anak saya. Yang lebih hebat itu adalah sekolah atau sarana prasarana dan lainnya, begitu Mbak Aska. Jadi harus lengkap dulu baru kita bisa pindah ke sana, begitu ya? Betul. Kita tetap menghormati keputusan untuk pindah, tetapi semuanya harus ready, begitu Mbak Aska. Ya, sekalipun kemarin Pak Jokowi juga sudah menyampaikan ASN, para pejabat akan bertahap nanti akan ke IKN per 2022, tapi kita lihat dulu ini bagaimana perkembangannya, karena tadi seperti yang Pak Agus sampaikan ini masih belum tertata 100% loh di sana, gitu kan Pak ya?
Karena target dari negara, khususnya Bappenas, Mbak Aska, itu kan semester 1 di 2024. Padahal kalau kita melihat kehidupan perpolitikan atau kenegaraan kita, itu kan pada semester 1 di 2024 itu kan sibuk-sibuknya negara. Kalau dalam bahasa rumah tangga itu adalah kita punya gawe, punya mantu. Iya, betul. Nah, punya mantu yang kemudian kita harus berpindah ke sana. Coba bayangkan, misalkan Mbak Aska sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak dan mau dimantukan, tetapi pada hari itu juga sebelum mantu itu harus pindah ke ibu kota baru atau ke rumah baru. Istilahnya boyongan begitu ya Pak kalau orang Jawa ya. Boyongan. Itulah yang sekali lagi sehingga kita misalkan ketika Pak Jokowi mengatakan di 2022 mulai diproses, emangnya di sana itu sudah ready. Kalau misalkan sudah ready, oke. Karena ada perbedaan dengan target Bappenas sama yang disampaikan Pak Jokowi tadi. Pak Bappenas semester awal 2024, kalau Pak Jokowi mulai saat ini mulai satu persatu. Padahal sekarang di sana mungkin proses membangun. Begitu Mbak Aska. Oke, tapi ini yang juga menjadi PR pertama dari pemerintahan kita ketika kita akan berpindah ibu kota itu adalah tata ruang ya. Tata ruang yang kita lihat dari desain EKN nampaknya sudah bagus, tapi apakah ini sudah bisa mengcover kebutuhan publik, tidak hanya kebutuhan negara begitu ya Pak ya. Karena yang terpenting adalah penyelarasan tata ruang yang ada di sana yang sebelumnya sudah ada di Provinsi Kalimantan begitu. Betul Mbak Aska. Mbak Aska kalau pindah rumah, kemudian rumah itu misalkan belum ada sumber airnya, kemungkinan tidak bisa berbuat apa-apa. Atau misalkan berpindah rumah, memang sudah punya rumah baru, tetapi rumah itu tidak ada atapnya, kemungkinan setiap hari kehujanan. Taruhlah contoh kasarnya seperti itu. Kalau misalkan hari ini, bukan 2024, sudah ready, itu kita sebagai warga negara sangat senang untuk pelan-pelan berpindah ke sana, dan di 2024 sebagaimana target Bappenas itu kita semuanya persentralkan di sana. Begitu Mbak Aska. Dan ini kan kita tahu juga bahwa Kalimantan pun juga dihuni banyak masyarakat adat ya Pak Agus. Artinya tidak serta-merta kita bisa pindah begitu saja, harus ada konsultasi publik dan sebagainya. Kita masih ingat pada waktu perpindahan seseorang ke rumah baru. Itu kan harus berkomunikasi, koordinasi dengan warga sekitar. Apalagi kebetulan warga sekitar itu berbeda cara ngomong atau cara komunikasi, makanan yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Intinya perlu ada adaptasi untuk ke sana. Tahu-tahu kita kemudian menempati rumah baru begitu. Ya memang itu rumah kita, sudah kita beli, sudah kita bangun. Tetapi warga sekitar yang itu merupakan tetangga, bahkan mungkin yang punya berbagai tanah dahulu, mulai dari nenek moyang, kita tidak menyapa. Itu kan kemungkinan besar ada problem sosial yang pada saat ini atau beberapa hari terakhir ini kan kelihatannya ada permohonan dari warga atau masyarakat yang asli sana bagaimana bisa dilibatkan begitu Mbak Aska. Baik. Tadi ada penelpon tapi nampaknya terputus. Untuk Anda pendengar juga bisa pagi hari ini bergabung bersama dengan kami menyampaikan suara Anda tentang menuju Ibu Kota Indonesia Baru di 0813314kali992 atau di line telepon kami 0315347950. Jadi untuk masyarakat adat pun juga harus ada yang mengcover atau yang menjamin keberadaan mereka begitu ya Pak Agus ya? Betul, bagaimanapun mereka adalah warga asli dan mereka merasa memiliki lebih dibanding dengan kita pendatang meskipun kita adalah tuan rumahnya atau pemiliknya begitu Mas. Oke. Kemarin kan Pak Jokowi jauh-jauh hari juga sudah menyampaikan bahwa IKN ini tidak akan membebani APBN, tapi kita tahu bahwa saat ini pun juga dananya dari APBN begitu. Tapi sebenarnya skenario pemindahan yang paling tepat berkaitan dengan dana juga seperti apa Pak? Tapi tahan dulu karena sudah ada yang bergabung dengan kita, pendengar kita terima dulu ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Aska. Pak Patirwan di Bandung, sudah siap pindah ibu kota Pak?
Kalau dari pagi tadi telepon nggak masuk. Oh iya. Jadi gimana nih? Saya, masalah ibu kota bagi rakyat ya, mau pindah mau enggak ngaruh. Jujur aja. Kalau masyarakat apa sih pengaruh buat masyarakat? Justru yang berpengaruh orang yang berkepentingan. Itu aja. Okay. Kalau menurut saya sebagai rakyat, Pak, begini. Kan memerlukan yang bukan sedikit kan membina ibu kota. Cobalah bina aja masyarakat. Jangan difokuskan kepada sekali lagi bagi rakyat saya sebagai rakyat nggak ngaruh mau pindah mau enggak, itu nggak ngaruh sama sekali. Apa pengaruh? Yang berpengaruh itu bagi orang yang berkepentingan. Para politisi jelas berpengaruh. Coba kalau misalnya yang biaya sekian, coba kan membangun rakyat yang sangat keadaan sebagian daripada di pindah. Sekali lagi kalau bagi saya mau pindah mau enggak berpengaruh. Itu pendapat saya ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini salah satu suara masyarakat Indonesia ini ya. Yang terpenting adalah bagaimana mesejahterakan masyarakatnya dulu ini kalau menurut Pak Ahmad Irwan. Jadi bagaimana komentarnya tadi terkait dengan APBN dan sebagainya ini, Pak? Iya, Pak Ahmad Irwan sebelum menanggapi, memang kalau berbicara membangun itu lebih baiknya pakai APBN. Meskipun pemerintah, maksudnya Pak Jokowi, pernah menyampaikan nanti bukan APBN. Karena resikonya kalau bukan APBN, Mbak Aska, kita menanggung hutang atau menanggung beban yang itu akan bisa menjajah kita. Misalkan itu bantuan dari sebuah negara atau dari korporat, itu pasti orang membantu meskipun mungkin mengatakan ini ikhlas, ini adalah untuk ini, tetapi pasti kita ada semacam berhutang budi. Maka akhirnya bisa dia mengendalikan meskipun tidak minta sesuatu, tetapi yang namanya balas jasanya apa nih, begitu ya Pak Agus ya? Betul Mbak Aska. Nah, itu kalau misalkan adalah misalkan pinjaman bantuan dari asing. Tetapi kalau APBN itu negara kita, maksudnya pemerintah, bisa mengendalikan, menyesuaikan dengan apa yang menjadi program-program negara tanpa harus ada intervensi dari asing, meskipun APBN kita mungkin terlalu berat untuk menanggung itu, sehingga tidak harus misalkan dalam satu waktu BIM salah BIM langsung jadi, tetapi semuanya berproses, pada saatnya akan jadi. Sebagaimana logika saya mulai awal, membangun rumah itu kalau kita pelan-pelan akan jadi, tetapi kalau kita BIM salah BIM, jadi kemungkinan hutang kita terlalu banyak dan beban kita terlalu banyak, Mbak Aska. Tapi tadi saya juga sempat bertanya terkait dengan skenario pemindahan yang paling tepat itu kalau kita mulai dari sektor pemerintahan seperti apa, Pak? Iya. Sektor pemerintahan sebelum itu tadi Pak Ahmad tadi memang masukannya tadi Mbak Aska itu adalah kebebasan warga kita, dan kemungkinan mayoritas akan berpendapat, bukan mayoritas nggak tahu ya, ini memang belum ada jejak pendapat. Yang pasti setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda. Yang paling utama dalam bahasa beliau adalah bagaimana masyarakat sejahtera, apakah di Jakarta ataupun di tempat lain, bagaimana semua makmur, kan begitu, itu yang paling penting. Kemudian terkait dengan apa tadi Mbak Aska yang pertanyaan terakhir? Skenario pemindahan kalau kita mulai dari sektor pemerintahan. Ya, skenario pemindahan itu dari sektor pemerintahan. Ya, kalau memang target di 2024 itu adalah pertama, maka tidak harus langsung semuanya ke sana. Apakah Pak Presiden Jokowi masih menjadi presiden ataupun sudah tidak, itu semuanya berproses. Misalkan hal-hal yang paling penting untuk dipindahkan mungkin ke sana dalam tahun kedua, tahun ketiga, sampai 5 tahun kemudian total semuanya pindah ke sana, syaratnya semuanya sudah maka pelan-pelan perpindahan ibu kota itu terjadi dan bisa tujuan awal mensejahterakan, memakmurkan rakyat itu tercapai. Tidak cukup hanya membuat prasasti bahwa pada pemerintahan A itu kemudian pindah, tetapi tujuan utama
mensejahterakan rakyat itu kemudian tercapai. Begitu, Mbak Aska. Baik, ada 3 kementerian yang awalnya sudah menyampaikan siap untuk pindah duluan, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, dan juga Kementerian Luar Negeri. Ini bisa dikatakan sebagai kementerian pokok yang harus ada terlebih dahulu begitu ya, Pak Agus, atau bagaimana? Betul, itu adalah hal yang paling urgen untuk sebagai tiangnya atau fondasi dari sebuah negara. Hanya keberadaan 3 kementerian tadi perlu dipastikan bahwa koordinasi itu bisa terfasilitasi. Misalkan terkait dengan Kemendagri. Kemendagri itu kan esensi dalam bagaimana mengelola apa yang ada dalam negeri. Ya, memang sementara ini kemungkinan Kemendagri bolehlah bisa selesai. Tetapi kalau Kemenlu, itu mungkin ada hal yang agak panjang karena hubungannya dengan berbagai negara. Yang kita pahami berbagai kantor kedutaan atau diplomat atau lain-lainnya kan kemungkinan masih di Jakarta kan. Nah, itu kan Kemenlu itu kan tidak bisa berdiri sendiri hidup dia atau keberadaannya, tetapi dengan berbagai negara lain. Adapun terkait dengan pertahanan, itu juga perlu ada sinergisitas dari berbagai piranti yang ada. Taruhlah misalkan berbagai angkatan TNI kita, begitu juga tentang kepolisian. Maksudnya bahwa koordinasi yang sinergis dan selanjutnya siap untuk menghadapi berbagai rongrongan baik dari dalam dan luar negeri itu lebih dikedepankan. Begitu, Mbak Aska. Baik, ini juga yang menjadi pertanyaan kemarin gencar sekali karena setelah Undang-Undang EKN ini muncul ya Pak Agus ya, yang paling menonjol adalah ketika Presiden Jokowi itu punya hak menunjuk Kepala Otoritas IKN Nusantara dan juga wakil kepalanya. Karena di awal di tahun 2020 bahkan kemarin sempat muncul beberapa nama begitu ya. Saya sebutkan saja ada ex-Gubernur DKI Jakarta, ada Basuki Cahayapurnama, kemudian mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, ada juga mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro, ada juga mantan Direktur Utama Wijaya Karya Tumiana. Jadi, tapi kembali lagi kepada hak prerogatif kepada Presiden. Ini bagaimana menurut Pak Agus? Kalau menurut saya, karena itu regulasi sudah diputuskan, maka boleh dijalankan meskipun seandainya bersedia mengubah, itu nggak apa-apa. Karena apa? Bagaimanapun terkait dengan sebuah kepemimpinan, itu yang dihadirkan oleh Indonesia semenjak menjadi negara Republik Indonesia, maka demokratis. Meskipun itu adalah ibu kota negara. Tetapi sekali lagi, biar seandainya ada proses yang memprotes ke Mahkamah Konstitusi dan lain-lainnya, biar berproses di sana. Seandainya Bapak Presiden hak prerogatif itu betul-betul dimilikinya tanpa ada misalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ataupun faktor-faktor hukum yang lain, maka akan lebih baik Pak Presiden memilih seorang kepala IKN itu pertama itu di luar dari kontroversi. Dalam artian adalah beliau adalah simbol dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau beliau adalah simbol dari semuanya, potensi untuk misalkan protes-protes itu kecil kemungkinan. Kedua, akan lebih baik itu bisa dikomunikasikan dengan warga sekitar dalam artian yang mempunyai daerah tersebut pada awalnya. Kedekatan dengan masyarakat sekitar, begitu ya? Betul, masyarakat sekitar. Karena bagaimanapun kita pahami bahwa untuk berkomunikasi dengan warga sekitar itu dalam bahasa orang-orang Indonesia perlu ada semacam kedekatan hati. Meskipun mungkin tidak harus orang asli warga sekitar. Misalkan dari sekian yang disebutkan Mbak Azka tadi salah satunya, tetapi adalah ada komunikasi sehingga bisa welcome yang ada di sana. Yang ketiga,
bahwa yang bersangkutan itu sinergis dengan kepala negara, tidak atau bukan merupakan wakil dari partai politik, karena kalau wakil dari partai politik sangat mungkin nanti akan berseberangan dengan justru memicu polemik, ada oposisi dan sebagainya, begitu takutnya ya. Betul Mbak Aska, minimal 3 hal itu Mbak Aska. Tapi nampaknya ini Pak Agus jangan-jangan sudah punya pilihan sendiri, kayaknya ini dia yang cocok gitu ya Pak Agus, udah ada atau belum? Kalau menurut saya semuanya oke. Tetapi yang kontroversial itu lebih baik dijauhi supaya tidak menimbulkan hal yang gaduh begitu. Maksudnya hal yang menggagalkan niat besar begitu Mas. Baik, tapi yang terpenting adalah kedepannya kita masih perlu untuk branding lebih gencar lagi soal IKN ini ya Pak Agus ya. Betul, bagaimanapun IKN itu adalah hal yang penting, sudah lama dihadirkan, maksudnya diinginkan, tetapi ketika semangatnya terlalu cepat untuk menghadirkan, kadang-kadang itu menjadi kontraproduktif. Baik, Pak Agus, terakhir seberapa siap untuk kita menuju ibu kota baru? Berbicara misalkan pemerintah, itu relatif bisa dikatakan 70% siap. Tetapi terkait dengan sarana dan prasarana, saya melihatnya belum 50% tentang kesiapannya. Terkait dengan rakyat support dari itu semuanya, saya melihatnya rakyat masih pro dan kontra, di situ adalah masih 50-50, maka akan lebih baik hal ini perlu dikomunikasikan secara mendalam sehingga terhilangkan dari pro dan kontra tersebut. Begitu. Oke, baik. Tapi yang terpenting adalah kita tetap harus optimis ya, Pak Agus ya. Ya, kita optimis untuk membangun negeri ini supaya negeri ini selalu lebih baik, khususnya dalam menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Itu yang paling utama. Baik, Pak Agus, terima kasih waktunya sudah berbincang dengan Pro 1, Pak Agus ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Pak Agus. Selamat pagi. Agus Mahfud Fauzi, pengamat politik UNESA.